Salam sejahtera bagi kita semua, shalom, damai di hati. Kembali lagi bersama saya, Keti Cornelia Antoni, bersama channel YouTube Marturia, Jemaat Gemim Bukit Kasih Grian Permai, wilayah Bitung 13. Di saat ini, kita hendak akan memuji serta memuliakan nama Tuhan, membaca serta merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita satu di dalam doa kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mengucap syukur kepadamu atas cinta dan rahmat kasih-Mu yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Ketika di saat ini ya Tuhan, kami boleh lagi ada sebagaimana kami ada. Dan di saat ini kami hendak akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Mari kiranya Engkau menguasai pikiran hati kami, agar dalam pembacaan firman-Mu sebentar, kami mampu mengerti dan memahami apa maksud dan tujuan akan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan Allah, karena kami sudah sedia dan rindu untuk mendengarkannya. Amin. Kita akan membaca Alkitab yang terdapat di dalam Keluaran pasal 14 ayat 15 dan 16. Keluaran pasal 14 ayat 15 dan 16. Dengan perikop menyeberangi laut Teberau. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut, dan lah air, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering." Demikian firman Tuhan. Salam sejahtera bagi torang semua, shalom, damai di hati. Terpujilah nama Tuhan, adik-adik remaja, bahkan kakak-kakak pembina yang dikasihi serta diberkati oleh Tuhan. Di saat ini, torang terhimpun bersama, beribadah, membaca, serta saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan secara bersama. Dan di saat ini saya mengangkat tema, langkah pasti berjalan dalam pimpinan Tuhan. Nah, adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina yang diberkati oleh Tuhan, berbicara tentang kepemimpinan, berarti di sini kita berbicara tentang sikap kita yang mengarah, menuntun, mengendalikan, atau mempengaruhi pikiran dan perasaan orang lain untuk mencapai suatu tujuan yang tertentu. Nah, ketika kita menjabat atau diberikan kepercayaan untuk memimpin, pasti ada satu tanggung jawab yang harus orang lakukan. Ada satu tanggung jawab yang harus orang lakukan agar boleh tercapai, agar boleh terpenuhi tujuan yang kita rencanakan. Nah, dalam pembacaan kita di saat ini, maupun menceritakan bagaimana tentang Musa dalam kepemimpinannya terhadap umat Israel. Seperti kita ketahui bahwa umat Israel, mereka sering bersungut-sungut bahkan meragukan otoritas Tuhan Allah. Dorang kalau mau bilang, terlalu banyak meminta pa Tuhan, terlalu banyak mengeluh pa Tuhan, sampai dorangnya tidak percaya akan apa yang Tuhan akan berikan bagi dorang tidak percaya itu. Ataupun dorang tidak mensyukuri itu. Namun dalam ayat 15 sampai ayat 16 ini hendak memberi penegasan kepada Musa. Berbeda pula dengan Musa, bahwa Musa ini kepemimpinan Tuhan Allah ada di dalam Musa, di mana suatu kepastian dan bukanlah keraguan. Musa ini adalah tangan Tuhan, tangan perpanjangan Tuhan bagi umat Israel pada waktu itu. Nah, di sini juga mau berbicara tentang tongkat. Berbicara tongkat berarti berbicara soal kuasa. Kuasa Musa bagi Israel pada waktu itu. Seperti orang tahu bersama, ini Israel ini Musa ini
adalah pemimpin Israel. Jadi kemana Musa pergi, di situ Israel iko. Bangsa Israel iko. Nah, dan tongkat ini adalah suatu tongkat, kalau mau bilang, mau lihat tuh Israel. Kalau mau bilang, mau arahkan ini Israel. Dan tongkat ini berbicara juga memiliki kekuasaan Musa bagi umat Israel. Dan tongkat inilah juga digunakan Musa atas perintah Tuhan Allah untuk membelah air laut seberau. Sehingga orang Israel dapat melewati atau berjalan di tempat yang kering di tengah-tengah air laut. Sehingga umat Israel pada waktu itu boleh terselamatkan, boleh dilindungi oleh Tuhan. Dan lewat Musa lah pada waktu itu umat Israel kembali lagi kepada Tuhan. Mereka boleh yakin, mereka pun boleh percaya kepada Tuhan dengan keberadaan Musa ini. Nah, demikian pun dengan torang. Ketika torang dihentar dengan tema tadi yang saya sampaikan, yakni langkah pasti berjalan dalam pimpinan Tuhan. Dalam arti ketika torang melangkah dengan Tuhan, torang pe kehidupan perjalanan pasti itu. Tuhan mau tuntun, Tuhan mau berkati. Apalagi torang adik-adik remaja. Kalau mau bilang torang masih panjang torang pe perjalanan. Torang pe studi masih panjang. Torang pe aktivitas masih perlu Tuhan melindungi. Dan itulah saya mengajak adik-adik serta kakak-kakak pembina. Marilah torang untuk melanjutkan kehidupan torang dengan selalu mengandalkan Tuhan. Dengan selalu memilih Tuhan sebagai torang pe pemimpin. Karena kalau cuma mau berharap pada manusia, mengharap tamang, enak mungkin. Tamang mau ada 1 kali 24 jam. Enak mungkin tamang itu memang betul-betul tamang. Terkadang pun orang pe tamang-tamang kalau mau bilang ada yang munafik mungkin, ada yang bercerita busuk atau orang di belakang. Di muka-muka memang dapat lihat batemang, namun di belakang aduh sebab aku cerita. Apa kok dia di sana? Tidak betul ya kalau mau bertemanin dia, pang maraju. Kenapa kok dia cuma perkara percintaan? Kenapa kok dia tapi cowok dia so ambe? Kenapa kok dia tapi cewek dia so ambe? Kenapa kok dia begini dan begitu? Jadi saya mengajak kita semua, kakak-kakak pembina pun, marilah kita bersama-sama menjalani kehidupan dipimpin oleh Tuhan, dikawal oleh Tuhan, agar apapun yang torang lakukan, apapun yang torang kerjakan, apapun yang torang laksanakan, itu boleh berjalan dengan baik dan boleh terselesaikan dengan baik sesuai dengan torang keinginan. Dan juga satu yang saya mau katakan di sini bahwa jadikanlah Tuhan Allah sebagai prioritas torang. Jangan jadikan prioritas torang terhadap manusia, namun jadikanlah prioritas torang yang pertama adalah Tuhan Allah. Terpujilah firman Tuhan. Amin. Kita akan berdoa. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, sampai milik kehidupan kami bersyukur berterima kasih atas firman-Mu yang masih lagi boleh kami baca serta kami renungkan bersama. Mari kiranya ya Tuhan, apa yang kami baca dan kami renungkan ini boleh menjadi bagian fondasi hidup kami dalam menjalani seluruh aktivitas tugas dan tanggung jawab kami. Memberkati kami sebagai adik-adik remaja, memberkati akan seluruh tugas dan tanggung jawab kami, memberkati akan studi kami, memberkati akan apapun yang kami rencanakan dalam kehidupan kami, agar senantiasa ya Tuhan, Engkau pun yang hendak akan hadir dalam kehidupan ini, sehingga kami boleh menjadi remaja yang takut akan Tuhan, remaja yang dengar-dengaran terhadap Tuhan, mengikuti perintah Tuhan, menaati firman Tuhan, dan pun juga ya Tuhan Allah, kami pun boleh membanggakan orang tua kami, mama papa kami, ketika kami selalu taat kepada Tuhan.
Dan di saat ini juga Tuhan, berdoalah kami bagi kakak-kakak pembina yang senantiasa mendampingi adik-adik remaja. Memberkati akan tugas dan tanggung jawab kakak-kakak pembina, kesehatan serta kekuatan kiranya boleh menjadi bagian dalam kehidupan kakak-kakak pembina ini Tuhan. Senantiasa dalam tugas dan tanggung jawab akan program yang telah disusun, kiranya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu ini, kiranya boleh menjadi bagian, boleh menjadi pedoman hidup kami. Inilah kami yang bersyukur, bermohon kepadamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.